Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP. Pada sore hari ini saya ingin menjawab pertanyaan. Ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan apa ciri-cirinya tanaman jambu madu itu kalau sudah siap untuk akan mengeluarkan bunga gitu. Akan ciri-ciri pohon itu akan berputik atau mulai berbuah gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan selama menunaikan ibadah puasa ya, bagi teman-teman yang seagama, seiman, mudah-mudahan teman-teman saya jumpai masih dalam keadaan berpuasa. Namun pada kesempatan ini saya akan kupas habis ya kepada teman-teman tentang mengenali tanaman pohon jambu madu kita ini, khususnya tabu lampot ya. Seperti apa ciri-cirinya tanaman itu sudah akan berbunga. Ada yang mengatakan setelah dipangkas keluar tunas air, kemudian berapa kali tunas airnya keluar baru berbunga. Nah, saya itu nggak bisa jawab ya. Bisa 5 kali, bisa 2 kali, bisa sekali, bisa berkali-kali gitu. Tergantung ketuaan dan umur bibit atau pohon yang kita tanam. Yang kedua, tergantung nutrisi yang kita berikan. Pola makanannya, pola pemupukannya juga sangat menentukan kapan itu tanaman mulai berbunga ya. Oke, simak video saya yang kali ini ya. Bagaimana ciri-ciri tanaman itu yang akan mengeluarkan bunga. Oke, ikuti. Namun demikian, jangan lupa bagi pemula, jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like dan share ya buat video saya. Mudah-mudahan video saya nanti akan menjadi video idaman kalian ya gitu ya. Karena di sini adalah channel Saiful Anwar SP, ini adalah channel segudang ilmu yang benar-benar bisa diterapkan. Karena apa? Karena saya tidak memberikan teori, tetapi saya memberikan pengalaman. Beda bro ya, teori dengan pengalaman itu beda. Tapi yang paling bagus lagi, teori dan pengalamannya seiring jalan. Oke, untuk tidak buang waktu kita ikuti saja. Baik teman-teman, di mana saja berada, ini adalah kebun jambu madu yang baru dipangkas sekitar 3 minggu yang lalu. Ya, inilah hasil pangkasannya. Ya teman-teman, semua daun mudanya atau tunas airnya sudah habis. Oke, kita akan melihat kepada pertama sekali ya. Ini kepada tanaman yang sudah dipangkas itu seperti begini. Bersih, tanamannya bersih, tidak ada lagi tunas-tunas air. Namun demikian, pada tanaman yang sudah kita lakukan pemangkasan, pembuangan tunas air, jangan salah ya teman-teman, masih mengeluarkan tunas air lagi yang banyak. Nah, jadi teman-teman kalau menjumpai seperti ini, kita tetap lakukan lagi yang namanya pembuangan tunas air kembali. Nah, jadi pada video terdulu ada di saya unggah berapa kalikah tunas air, pembuangan tunas air, berapa kalikah pemangkasan, itu tidak terhitung, bahkan berkali-kali. Jadi tergantung umur tanamannya. Nah, ini kita sudah melakukan pembuangan tunas air lagi. Yang kita tinggalkan lagi ya ini, ya calon-calonnya ini yang kita tinggalkan kembali gitu. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi kembali bersih. Nah, ini juga akan dibersihkan lagi ya. Ini kan penuh semua. Terkadang kita menjumpai hanya tunasnya hanya beberapa tunas saja. Salah satu contohnya begini, ini dia ya. Saya akan unggahkan, saya akan praktekkan satu persatu. Nah, ini hanya mengeluarkan tunas air beberapa saja. Kenapa dia mengeluarkan tunas air hanya sedikit? Berarti ini sudah mempunyai kambium yang sudah mulai menebal ya. Nah, itu dia. Tetapi kalau kambiumnya masih muda, masih kecil, dia masih tetap mengeluarkan tunas air. Kalau tanaman ini masih mengeluarkan tunas air,
ya berarti tanaman itu tetap harus kita lakukan pemangkasan seperti tadi. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini dia ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa melihat di sini bahwa dari tunas dari pohon yang sudah kita lakukan pemangkasan 2 minggu yang lalu ya, sekarang sudah mengeluarkan bunga. Nih ya, sudah mengeluarkan bunga. Ini boleh dilihat teman-teman. Sudah mengeluarkan bunga dia ya. Nah ini juga sudah mengeluarkan calon-calon bunga. Kelihatan ya. Ini calon bunga. Ini karena panas sekali nih, agak kurang jelas mungkin. Nah, ini di bawah daun juga sudah mengeluarkan calon-calon bunga ya. Mungkin teman-teman bisa melihat itu ya. Karena panas sekali nih teman-teman ya. Nah, ini calon bunga nih teman-teman ya. Nah, ini ya. Nih di atas telapak tangan saya itu calon bunga. Nah, jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, apabila tanaman ini sudah mulai mengeluarkan daun tuanya seperti ini, sudah mulai kusam berkarat ya, itu pertama sekali syarat tanda-tandanya ya. Pohonnya sudah mengeluarkan atau memberikan aba-aba bahwa daun-daun tuanya itu sudah mulai kusam dan berkarat. Itu biasanya sudah siap-siap untuk kita rompes begini ya. Dan rompes begini dan siap-siap untuk menerima kehadiran bakal bunga. Nah, seperti begini juga ya. Ini udah siap-siap ini ya. Salah satu contoh. Ini kita lihat lagi di bawah nih ya, di bawah daun. Nah, ini dekat tangan saya sudah mengeluarkan bunga. Jadi saat merompes ini itu hati-hati. Jadi kita tidak lagi merompes yang namanya tunas air. Tetapi yang akan kita rompes itu adalah daun yang sudah dinyatakan sudah tua-tua begini ya. Nah, itu yang ada bunganya jangan dirompes dulu. Nih kan ada bunganya tuh ya teman-teman ya. Kelihatan ini ada bunganya. Kalau yang belum, kalau yang belum silakan kita rompes baik-baik. Tapi jangan sobek kulitnya. Ya, kalau sobek kulitnya nanti nggak jadi dia keluar bunga di sana. Ya, tunas yang akan keluar di sana. Oke, nah seperti inilah dahan-dahan atau ciri-ciri pohon yang akan mengeluarkan calon bunga itu seperti ini. Ciri-cirinya pohonnya itu sudah coklat dan buram, kemudian daun-daun tuanya ini sudah mulai buram ya, sudah mulai tua gitu ya, jelek pokoknya gitu. Ini kita sudah melakukan perompesan. Habis perompesan ini insya Allah yang akan keluar itu adalah bunga ya, bunga. Oke, akan kita lihat pada pohon yang ini ya. Pohon yang ini juga kelihatan sudah sangat tua ini daun-daunnya. Nah, boleh dilihat teman-teman ya. Boleh dilihat daun-daunnya. Dari sini sudah kita lihat daunnya sudah sangat kusam dan tua. Nah, ini sebelum kita merompes kita perhatikan bahwa ini calon bunga udah keluar. Ya, hati-hati ngerompesnya. Di atasnya boleh dirompes ya. Yang bawah ini yang ada bunganya nggak boleh. Yang nggak ada. Nah, ini hati-hati nih. Ini contoh ya teman-teman ya nih. Ini contoh, hati-hati benar ini ya. Lah, lihat kan, perhatikan baik-baik. Sayang kamera saya ini bukan kamera tahun tinggi ya. Ini tapi bisa dilihat bahwa ini adalah di atas daun yang tua begini, udah kusam, udah mulai berkarat, sebentar lagi kuning, itu sudah mengeluarkan calon putik yang berwarna merah seperti itu, sebesar bulu kucing ya. Itu hati-hati, nggak boleh dirompes. Yang dirompes ini yang di bawahnya ya. Nah, itu ya. Kemudian yang di atasnya itu juga kita tidak melakukan perompesan. Yang di bawahnya kita akan melakukan perompesan seperti ini. Ya, yang di atasnya jangan. Nah, ini ada tunas, kita buang ya, buang begini. Kemudian kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, kan bener kan? Nah, di sini daunnya sudah kotor, sudah kuning begini ya, udah kusam. Nah, diam-diam di sini sudah mengeluarkan calon bunga.
Oke teman-teman, sudah paham? Anda sudah paham, sudah mengerti? Nah, jadi untuk mendapatkan seperti ini, ayo ikuti langkah-langkah saya tentang perawatan tanaman jambu madu ini ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman dengan tutorial yang singkat seperti ini mungkin semakin paham ya bahwa teknik untuk merawat tanaman tabu lampot itu memang tidak boleh ditinggalkan satu di antaranya rukunnya atau syarat-syaratnya itu ya. Pertama, yang namanya tabu lampot itu akarnya nggak boleh menyentuh tanah alias tidak tembus gitu. Yang kedua, pemupukannya harus rutin NPK, TSP, KCL kompos dengan rumus 2 minggu 2 minggu. Itu nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua, itu masalah pemangkasan itu juga harus berkali-kali. Tidak semua tanaman itu habis dipangkas tunas airnya hilang kemudian nggak tumbuh lagi ya. Banyak teman-teman, Pak, saya sudah melakukan pemangkasan kok tumbuhnya tunas air lagi. Ya kalau tumbuh tunas air ya dirompes lagi dong gitu. Kemudian besok dipangkas lagi, tumbuh lagi, rompes lagi. Tapi walaupun memangkas, merompes, kemudian pemupukan kita tetap jalan. Ini kalau kita ingin baru menginginkan perkembangan pertumbuhan tanaman kita di tabu lampot. Belum berbicara tentang bagaimana kualitas buahnya, merawat buahnya. Rasanya pada episode-episode yang lain ya, maka teman-teman jangan menunggu video yang akan datang. Ditinjau juga video-video saya yang terdahulu. Makanya di subscribe dulu, ambil channel saya, masuk ke channel saya, diketik kalau Anda ingin tahu bagaimana cara memberantas hama, ketik saja di sana. Karena Anda sudah masuk di dalam channel saya akan muncul di sana. Nanti kalau ragu, Pak, bagaimana cara pemupukannya? Ya itu diketik di situ nanti akan muncul gitu. Yang penting masuk dulu ke dalam channel saya gitu. Apalagi kalau teman-teman yang baru nonton channel saya ini rugi banget kalau nggak masuk, nggak subscribe channel Saiful Anwar SP. Kecuali yang nggak seneng, ya udah abaikan aja karena Anda nggak hobi ngapain masuk ya, gitu. Tapi kalau mau sumbang si subscribe buat saya, sumbang viewer buat saya pada bulan Ramadan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan saling berbagi rezeki, makanya kita ini selalu mendapat hidayah dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang singkat ini teman-teman ya, intinya kita mulai menekuni jambu madu tabu lampot itu jangan separuh hati. Yang kedua ya, tadi ada yang menanyakan bagaimana syaratnya, ciri-cirinya, bagaimana kita mengetahui bahwa tanaman tabu lampot itu sudah akan mengeluarkan bunga. Ya, itu tadi pertama sekali kita lakukan pemangkasan. Kemudian pemangkasan itu pertama tujuan untuk membentuk pohon, yang kedua untuk mengeraskan pohon, kemudian menciptakan calon dahan produksi. Apabila syaratnya ini tadi, pertama daunnya sudah yang tua-tua itu sudah mulai ada yang kusam dan didukung oleh dahan-dahan yang coklat ya, sudah tumbuh coklat. Insya Allah dalam waktu mingguan 2 mingguan itu tanaman kita sudah akan keluar bunga, dan di situ kita tidak lagi melakukan pemupukan. Makanya jangan pernah telat melakukan pemupukan. Kenapa saya katakan demikian? Di saat melihat tanaman berbunga kita belum mupuk, kita buru-buru mupuk, rontok bunganya. Atau karena kita sudah telat mupuk, tahu-tahu kelihatan bunga di pohon ada mengeluarkan bunga. Wah, kata Pak Saiful nggak boleh mupuk, akhirnya dihentikan mupuk. Padahal tanaman sudah telat mupuk. Intinya apa? Intinya waktu perkembangan bunganya dalam keadaan cacat. Makanya saya tidak sependapat dengan beberapa teman-teman. Ada yang mengatakan dengan menstressing air ya, memiskinkan air pada tanaman tabu lampot itu salah satu merangsang pembungaan. Saya tidak sependapat dengan itu ya, demi Allah saya tidak sependapat dengan itu. Apa alasannya nanti akan saya kupas pada video selanjutnya. Oke? Dan saya minta maaf kepada teman-teman
karena ini akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan teori saya yang sudah pernah saya jalani. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.